Sibuk, ribet, ya Pak ya. Jadi di yaumul kiamah nanti orang itu sibuk, ribet, ya. Jadi anak nggak kenal bapak mamanya, juga mama sama bapak nggak kenal anaknya. Memikirkan diri sendiri, ya. Memikirkan keselamatan diri sendiri di yaumul kiamah. Makanya mudah-mudahan Nabi kita memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada khususnya kepada jamaah semuanya, wabil khusus lagi kepada jamaah atau muslimin dan muslimah sedunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin hadirin, para alim, para ulama di Lembah Parindu yang sangat biasa saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan hidayah serta kekuatan iman serta Islam sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Pengurus masjid Lembah Parindu yang saya hormati, dan seluruh pengurus masjid taklim yang tergabung di dalam persatuan majelis taklim, mulai dari Asyafa'ah, An-Nur, Al-Hidayah dan lain sebagainya, yang berbahagia, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, wabil khusus pada panitia penyelenggara yang malam hari ini juga telah menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita laksanakan menjadi tambahan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur apa? Kalau kita lihat terpampang di hadapan kita, syukur karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup. Seandainya kita punya Tuhan, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup, maka kita akan repot. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum, itu maha hidup Allah, maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan di atasnya Allah. Maka kita beruntung, bersyukur punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jaminan yang pertama. Karena di dalam ayat Al-Qur'an, ayat kursi tadi itu disebutkan juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bersyukur kita punya Tuhan yang enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Seandainya kita punya Tuhan ngantuk, bagaimana mengurusi kita sebagai hambanya atau sebagai ciptaannya dan lain sebagainya. Bersyukur kita punya Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, isinya, menciptakan planet, galaksi, alam jagat raya ini diperuntukkan untuk kita semuanya. Seandainya Allah menciptakan air, Allah sendiri minum, maka akan kita sisanya. Ini diperuntukkan untuk kita. Kita lihat saja kalau orang itu masuk rumah sakit perlu oksigen, harus bayar sekian tahunnya, oksigennya bayar. Padahal oksigen itu Allah Subhanahu wa taala tebarkan di alam raya ini, di muka bumi ini dengan cuma-cuma dan gratis, karena Allah enggak memerlukan oksigen sama sekali. Alhamdulillah. Syukur yang kedua, wabil islami dina,
kita bersyukur kita masih diberikan hidayah oleh Allah, karena inna hudahudallah, sesungguhnya petunjuk itu milik Allah. Mau dipaksakan seperti apapun, kalau bukan hidayahnya Allah, kalau bukan kehendak Allah untuk agama Islam, itu mustahil. Satu contoh, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada pemimpin-pemimpin Quraisy yang pada waktu itu berkuasa dengan kekuatannya, tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka dia tetap kafir, tetap saja tidak beriman kepada Allah sampai ajal menjemput. Nah, kita yang diberikan hidayah oleh Allah ini, alhamdulillah ya Allah, sudah termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wabil Islam dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yaitu kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu ngangen-ngangen, ingin banget diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa pada waktu itu bermunajat kepada Allah. Nabi Musa ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad karena ada keistimewaan yang terdapat dalam umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kita punya pemimpin, punya penghulu, punya nabi yang sabarnya di atas seluruh nabi yang ada. Begitu Rasulullah SAW dilahirkan, sebelumnya ayahandanya sudah meninggal terlebih dahulu. Beliau dalam keadaan yatim. Beliau begitu lahir sudah dalam keadaan yatim. Dan umur sekian bulan kemudian Rasulullah umur 2 tahun Rasulullah menjadi yatim piatu dan seterusnya. Ini merupakan suatu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji serta membentuk pribadi Rasulullah agar mampu nantinya untuk mengemban risalah kenabian sebagai nabi terakhir. Dalam peringatan Maulid Nabi ini, masya Allah, di situ dikumandangkan ayat suci Al-Quran, nasihat-nasihat yang baik. Tentunya di dalam suatu perkumpulan majelis yang disebut nama Allah dan Nabi Muhammad, maka majelis itu akan dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat itu turun, terus malaikat menyaksikan sekumpulan manusia pada duduk bersama-sama mendengarkan kalam Allah, memuji-muji Rasulullah serta membaca sholawat kepada baginda, maka malaikat itu akan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam laporannya, ya Allah, ada di lembah Parindu setiap orang berkumpul memujimu ya Allah, dengan memuji Rasulullah dalam peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berfirman, aku ampuni seluruh dosa orang-orang yang berkumpul telah menyebut namaku dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah itu singkat cerita, berani ketika alhamdulillah kita semuanya berjalan hadir ke sini. Bukan cuma rutinitas setiap tahun diperingati, tetapi ada nilai dalam hati kita bahwa salam alaika ya Rasul, salam alaika ya salawatullah
kula jenengan sedaya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa? Harapannya nanti karena setelah hari kiamat itu orang yang paling sibuk adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi nanti pada hari kiamat itu akan mencari umatnya. Beliau tahu. Hai, Pani, ayo minum. Hai, ngerti Rasulullah. Dari apa? Dari kita membaca sholawat, maka akan ada tanda di jidat kita. Ya, kalau sering membaca sholawat itu akan ada sinar. Karena Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sinar di atas sinar. Artinya dia akan mengenali kita dengan sinar yang terpancar dalam wajah kita semuanya. Di Rasulullah itu keliling. Dan di kiamat itu dengan waca teng surah Al-Hajj, Masya Allah. Boleh bisa dibayangkan, tidak bisa. Gimana kita mau bayangkan? Keterangan di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari kiamat nanti, di mana bumi ini dibalikkan sama Allah, lalu gunung meletus seperti kabut, air laut meluap, manusia seperti mabuk padahal tidak mabuk, tetapi karena azab atau siksa yang pada waktu itu sangat terlalu pedih. Bagaimana orang yang mengandung melahirkan sambil berlari? Dia tidak mampu memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja dia kebingungan, kepayahan. Maka orang Islam sangat sedikit kata Rasulullah yang menangis di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oleh wis tekan mangsane Pak, wis tekan mangsane di kiamat meh tekan iku ana paceklik. Paceklik kuwi kelaparan sak dunya iki kelaparan. Orang mau pangan apa-apa, tidak ada makanan. Makanannya cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah sudah kenyang, alhamdulillah sudah tidak haus. Terus umat Islam makan terus dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak yang kelaparan kepada mati. Setelah itu barulah muncul binatang yang setelah kabut buton itu datang. Daban itu makhluk Allah, ya, makhluk Allah yang akan hadir pada akhir zaman. Setelah daban ini hilang, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Ini banyak sekali. Jadi sungai kalau dilewati Ya'juj Ma'juj ini langsung kering, habis. Setelah Ya'juj Ma'juj ini berakhir, maka Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan suatu fitnah yang sangat besar, yaitu hadirnya Dajjal di muka bumi ini. Jadi Dajjal itu mendustakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dajjal. Sampai Dajjal berubah menjadi besar dan berkuasa. Banyak sekali pengikutnya. Surga neraka di bawahnya. Siapa yang tidak mau mengikuti Dajjal, maka dia akan dibunuh. Itu apa namanya fitnahnya Dajjal. Dan Nabi Muhammad akan menjadi seorang syuhada, pemimpin syuhada, karena beliau dibunuh, didekati sampai disinso dari kepala sampai terbelah menjadi dua. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus Nabi Isa dan Imam Mahdi dulu ke bumi, sholat 2 rakaat dulu di Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi Isa dan Imam Mahdi mulai membunuh Dajjal. Setelah Dajjal ini dibunuh, maka tidak ada lagi Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tidak ada lagi Presiden Putin, tidak ada. Presiden Amerika juga tidak ada. Dipimpin oleh satu orang, yaitu keturunan Nabi Muhammad, namanya Imam Al-Mahdi. Umurnya cuma 80
bolong tahun mas-mas berbentuk kabeh. Maksudnya orang nambang emas maksudnya dua, berlian, intan. Sampean ini nanti akan kaya semuanya pada hari itu. Orang memberikan zakat ditolak karena udah sama-sama kaya. Maka kehidupan dunia ini mewah sekali. Dan nanti di Indonesia ini akan muncul 5-6 kafe yang kasihan berapa apa yang dunia. Kalau sudah maghrib dengan lampunya yang begitu, ibu-ibu ini kodok yang di bakal sudah mangkat kafe. Orang ngomong maghriban, orang ngomong isyaan. Karena apa? Berjamur kafe di mana-mana. Maksiat merajalela. Wes bojo malah bengok pajangan terang. Sing nang kuwi sing nono daun dapat. Nono api-api. Sing nang ya biasa. Ini enggak kan? Akhirnya karena makmur maka kemaksiatan merajalela dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat penjaga matahari untuk menerbitkan matahari dari alam yang salah. Menungso kabeh kodok heran. Loh, seni kok sekolah boleh? Setelah 1 hari ke sana, besoknya dari sana. Oh, ya salah fenomena alam. Nah, setelah itu katanya biasa fenomena alam, barulah firman Allah itu benar-benar terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Lahar bu, yang panasnya 1000 derajat Celcius, pokoknya masih dilewati langsung mer, semuanya habis. Itu keluar dari perut bumi. Wa qala al-insanu malaha, ada apa ini? Ada apa ini? Maka pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala membenarkan firman-Nya bahwa kehidupan dunia ini sudah berakhir. Belum dengan sedaya sudah tidak ada dunia ini. Ada awal, ada akhir, kecuali Allah saja yang Maha Hidup. Maka semuanya mati. Malaikat mati dari siji dok. Allah. Israel. Nggih Gusti. Saatnya kowe nyabut nyawane dhewe. Israel itu nyabut nyawanya sendiri kalau saya tahu begini rasanya nyabut nyawa dicabut itu sakit, maka dulu saya kalau nyabut nyawanya orang mukmin itu ngomong padahal sudah, masya Allah, gua sampai kok. Masya Allah, dengan cara apa saja Israel itu nyabut nyawa. Begitu Israel sudah mati semuanya, benar hanya Allah lah yang Maha Hidup. Maka manusia yang malaikat yang dihidupkan oleh Allah yang pertama adalah Israfil untuk meniup sangkakala kehidupan. Nah, di alam akhirat sana bu, tidak ada kasus kula ini indek, kasus kula ini tidak disempurnakan semuanya. Tapi jenengan masa kok gendutnya pol boten, mereka langsing-langsing madakkan kalian bidadari surga. Dan tidak ada lagi sakit boyo orang pilek orang. Begitu setelah kiamat kita semuanya disempurnakan pencernaannya oleh Allah. Makan di sana di surga apa saja tidak akan pernah tidak akan pernah buang kotoran karena surga itu suci. Kok bisa Pak? Bisa Allah. Gusti Allah nidurkan Ashabul Kahfi sekian ratus tahun, 308 tahun tidur tidak bosok bisa. Jadi Allah itu maha kuasa, tidak bisa jangkau dengan akal pikiran kita. Jadi setelah kiamat semuanya akan berakhir dan semuanya akan masuk ke dalam barisan kita adalah barisan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir